Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pada kesempatan ini kita mulai pembelajaran, yaitu pembelajaran pertemuan yang kedua tentang pola bilangan dan barisan bilangan. Kemarin sudah kita bahas tentang pola bilangan. Selanjutnya kita akan membahas tentang barisan bilangan. Tapi saya ingatkan anak-anakku semua, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Anak-anakku semua, untuk pembelajaran walaupun di rumah, saya minta anak-anakku tetap menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, menggunakan masker apabila keluar rumah. Mari kita mulai. Itu bagian yang kedua. Bagian yang pertama adalah pengertian pola bilangan. Untuk bagian yang kedua yaitu pengertian barisan bilangan. Anak-anakku semua, yaitu bagian yang kedua yang akan kita pelajari pada kesempatan ini adalah barisan bilangan. Apa bedanya pola bilangan dan barisan bilangan itu? Kemarin kita sudah membahas tentang pola bilangan. Saya kira pola bilangan dan barisan bilangan itu hampir sama, hanya yang membedakan nanti kita lihat nanti yang membedakan apa kira-kira. Barisan bilangan adalah sekumpulan bilangan yang diurutkan dengan pola atau aturan tertentu. Sama saja dengan pola bilangan. Pola bilangan juga sekumpulan bilangan yang diurutkan dengan pola atau aturan tertentu. Pola bilangan-bilangan pada barisan disebut suku-suku dari barisan tersebut. Nah, disinilah yang membedakan antara pola bilangan dan barisan bilangan. Kalau pada pola bilangan kita belum mengenal adanya istilah suku, namun pada barisan bilangan kita mengenal istilah suku. Kalau pada barisan pertama bilangan kita sebut pola 1, pola 2, pola 3, dan seterusnya. Kalau pada barisan bilangan kita sebut suku 1, suku 2, suku 3, dan seterusnya. Itu yang membedakan antara pola bilangan dan barisan bilangan. Bilangan-bilangan pada bilangan-bilangan pada barisan disebut suku-suku dari barisan tersebut. Suku-suku pada barisan tersebut ditulis atau dilambangkan. Suku 1 ditulis U1, suku 2 ditulis U2, suku 3 ditulis U3, suku 4 ditulis U4, dan seterusnya sampai dengan UN.
UN artinya suku ke N. Ini suku ke-1, suku kedua, suku yang ketiga, suku yang keempat, dan seterusnya sampai dengan suku ke N. Suku ke N ini bentuknya berwujud rumus. Suku ke N itu suku yang keberapa? Suku ke N itu suku yang keembuh. Tergantung N-nya diganti berapa. N-nya saya ganti 10 ya suku yang ke-10. E-nya diganti 1000 ya suku yang ke-1000 dan seterusnya. Maka UN itu suku yang N-nya itu merupakan variabel. Saya berikan contohnya. U1 disebut suku yang pertama, U2 suku yang kedua, U3 suku yang ketiga, U4 suku yang keempat, dan seterusnya sampai dengan UN suku yang ke N. Sebagai contoh, diketahui suatu barisan bilangan sebagai berikut. 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Tentukan suku yang pertama berapa, suku yang kedua berapa, suku yang ketiga berapa, suku yang keempat berapa. U1 suku yang pertama. Kalau pada pola kemarin berarti pola pertama. Kalau pada pola ini pola pertama, pola kedua, pola ketiga, pola keempat, dan seterusnya. Kalau pada barisan namanya suku yang pertama, suku yang kedua, suku yang ketiga, suku yang keempat, dan seterusnya. U1 atau suku yang pertama berarti 2. U2 suku yang kedua berarti 4. Suku yang ketiga, U3 berarti 6. Suku yang keempat berarti 8. Nah, untuk diperhatikan, pada barisan bilangan itu berbeda dengan ya hanya penyebutannya. Kalau pada pola bilangan pola 1, pola 2, pola 3, pola 4, dan seterusnya. Kalau pada barisan bilangan berarti suku 1, suku 2, suku 3, suku 4, dan seterusnya. Itu perbedaannya. Untuk diperhatikan biar tidak menjadi kesalahpahaman. Itu hanya istilah. Nah, ini UN. UN itu berbentuk rumus. Misalkan ada soal, jika suku ke N suatu barisan bilangan dirumuskan dengan UN sama dengan 3N dikurangi 1. UN sama dengan 3N dikurangi 1. Tentukan barisan bilangan itu. Jika kita diberikan rumus, maka bisa menentukan barisan bilangannya. Untuk menentukan barisan bilangannya bagaimana? Ya minimal dicari 4 bilangan. 4 bilangannya bagaimana? Dari suku yang pertama. Ya minimal dicari 4 bilangan dari suku yang pertama. Rumusnya UN sama dengan 3N-1. Maka kalau kita ganti N-nya saya ganti 1, berarti mencari suku yang pertama. Berarti U1 sama dengan 3 kali 1 dikurangi 1. 3 kali 1, 3. Dikurangi 1 berarti 2. Suku yang pertama berarti 2. Suku yang kedua berarti 3 kali 2. Dikurangi 1 berarti 5. Suku yang ketiga 3 kali 3 kurangi 1 8. Suku yang keempat
3 kali 4 dikurangi 1, 11. Dan seterusnya. Suku yang kelima, berarti 3 kali 5 kurangi 1, berarti 14. Jadi barisan bilangan itu adalah 2, 5, 8, 11, 14, dan seterusnya. Ini sebetulnya tidak harus dicari sampai 5, dicari sampai suku yang keempat saja sudah cukup sebetulnya. Tergantung kita semakin banyak mencari sukunya, maka barisan itu akan semakin kelihatan. Ini kalau ada barisan bilangan sudah diketahui rumus suku ke N-nya, maka kita dapat mencari barisan bilangannya dengan cara dicari U1, U2, U3, U4, dan seterusnya. Tinggal nulis, jadi barisan bilangan itu adalah 2, 5, 8, 11, 14, dan seterusnya. Nah, sekarang kalau dibalik, diketahui suatu barisan bilangan sebagai berikut: 2, 5, 10, 17, dan seterusnya. Tentukan suku ke N atau tentukan UN dari barisan bilangan tersebut. Di sini artinya kita disuruh mencari apa? Mencari rumusnya. Rumus barisan ini, yaitu 2, 5, 10, 17, dan seterusnya. Kita diminta mencari rumusnya. Nanti kalau kita sudah dapat mencari rumusnya, kita dapat mencari suku keberapapun. Kita dapat mencari suku keberapapun. Kalau sudah diketahui rumus suku ke N-nya. Ini manfaat daripada rumus suku ke N, itu bisa mencari suku keberapapun. Caranya bagaimana? Kita lihat U1, U2, U3, U4. U1-nya 2. U2-nya 5. U3-nya 10. U4-nya 17. Kita nanti mencari suku ke N, kita mencari rumus. Maka U1, U2, U3, U4 ini harus kita ubah. Harus kita ubah sedemikian rupa sehingga nanti ada bilangan yang berjalan. Bilangan berjalan berarti gimana? U1 di sini harus ada 1. U2 harus ada 2. U3 harus ada 3. U4 harus ada 4. Ada bilangan yang berjalan, ada bilangan yang konstan. Nah, 2 kita ubah. 2 harus ada 1. U1 harus ada 1. U2 harus ada 2. U3 harus ada 3. U4 harus ada 4. Sehingga UN nanti ada N. Nah, 1 diapakan ada menjadi 2. 2 diapakan jadi 5. 3 diapakan jadi 10. 4 diapakan jadi 17. Mari kita lihat. Oh, ternyata dipangkatkan 1 pangkat 2 ditambah 1. 1 pangkat 2, 1 tambah 1, 2. 2 pangkat 2, 4 ditambah 1, 5. 3 pangkat 2, 9 tambah 1, 10. 4 pangkat
2, 16 tambah 1, 17. Kalau udah seperti ini, kita lihat 1, 1, 1, 1 bilangan konstan. Pangkat 2, pangkat 2, pangkat 2, pangkat 2 bilangan konstan. 1, 2, 3, 4 itu bilangan yang berjalan. Berarti rumusnya adalah UN sama dengan bilangan berjalan 1, 2, 3, 4 ini adalah bilangan yang dipangkatkan. Berarti N pangkat 2 ditambah 1. Bilangan yang konstan itu ditulis bilangannya. Berarti yang diubah N menjadi N adalah bilangan yang berjalan. Berarti rumusnya adalah UN sama dengan N pangkat 2 ditambah 1. Cek. Mari kita cek. U1. 1 kuadrat tambah 1. 1 tambah 1, 2. Betul. U2. 2 kuadrat 4 tambah 1, 5. U3. Berarti 3 kuadrat. 9 tambah 1, 10. Betul. U4. 4 kuadrat 16 tambah 1, 17. Sehingga kita disuruh mencari suku yang keberapapun. Sekarang kita bisa coba tentukan suku yang ke-100. Mudah sekali. U100. 100 kuadrat berarti 10.000 tambah 1. 10.001. Misalkan seperti itu. Sangat mudah untuk mencari UN. Suku ke N mencari rumus. Soal. Coba kita lihat. Andaikan kita disuruh menentukan, tentukan suku ke N dari barisan berikut. Tentukan suku ke N, berarti disuruh mencari rumusnya, rumus UN dari barisan berikut. Itu yang pertama, barisan pertama 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Barisan kedua 0, 0, 2, 4, 6, dan seterusnya. Mari kita lihat bagaimana rumus suku ke N-nya. Yang pertama, barisan yang pertama 3, 5, 7, 9, 11, seterusnya. Nah, di sini andaikan kita disuruh mencari suku yang ke-1000 berapa? Kalau kita tidak tahu rumusnya, tidak akan mudah mencarinya. Maka kita cari rumusnya. U1, U2, U3, U4, U5. Nanti suku ke N-nya berapa? Suku yang pertama 3. Suku yang kedua 5. Suku yang ketiga 7, suku yang keempat 9, suku yang ke-5 11, dan seterusnya. Nah, ini harus kita ubah. U1 harus ada 1. U2 harus ada 2. U3 berarti ada bilangan 3. U4 harus ada bilangan 4. U5 harus ada bilangan 5. Ini bilangan yang berjalan. 1 diapakan menjadi 3. 2 diapakan menjadi 5, 3 diapakan menjadi 7, 4 diapakan menjadi 9, 2 diapakan menjadi 11. Ya. Oh, saya kalikan 2. Ditambah 1. Cek. 2 kali 1 tambah 1. 3. Betul. 2 kali 2 tambah 1. 5. Betul. 2 kali 3 tambah 1, 7. 2 kali 4 tambah 1, 9. 2 kali 5 tambah 1, 11, dan seterusnya. Sudah kelihatan ada bilangan yang berjalan 1, 2, 3, 4, 5.
bilangan yang berjalan ini harus urut sesuai dengan sukunya. U1 harus 1, U2 2, U3 3, U4 4, U5 5. Dan suku yang konstan, bilangan yang konstan ini harus sama. 1 ya 1 semua, 2 2 semua. Jadi bilangan yang konstan harus sama. Terus bilangan yang berjalan sesuai dengan sukunya. U1 harus U1, U2 2, U3 3, U4 4, U5 5. Oke. Dengan demikian kita dapat dengan mudah untuk menentukan rumusnya. UN sama dengan yaitu 2 kali N ditambah 1. 2 kali N ditambah 1. Rumus suku N-nya. 2 kali N ditambah 1. Dengan demikian kalau anak-anak diminta untuk mencari suku yang ke-10 berapa? Dengan mudah. Suku yang 10 berarti U10. 2 kali 10 20 tambah 1 21. Suku yang ke-10 berarti 21. Itu dengan mudahnya. Nah, yang pertama tadi kita sudah melihat ada rumus suku ke N, kita mencari UN, mencari barisannya, barisan bilangannya. Yang kedua, ada barisan bilangan, kita disuruh untuk mencari rumus suku ke N-nya. Yang kedua, yang B sekarang. Ada barisan bilangan 0, 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Kita diminta untuk mencari suku yang ke N juga. Nah, mari kita lihat caranya. Kita tulis dulu U1 0, U2 2, U3 4, U4 6. Harus kita ubah. Di sini harus ada bilangan yang berjalan. Harus ada bilangan berjalan. Yaitu U1 harus ada 1, U2 harus ada 2, U3 harus ada 3, U4 harus ada 4. 1 diapakan jadi 0, 2 diapakan jadi 2, 3 diapakan jadi 4, 4 diapakan jadi 6. Harus ini bilangan yang berjalan. Kita cari bilangan yang konstannya. 2 kali 1, berarti 1 saya kalikan 2. 2 kali 1 dikurangi. Nah, nanti ini dikalikan 2 juga, dikalikan 2 juga, 3-nya 4 dikalikan 2. Ini bilangan konstan. 2 kali 1 dikurangi 2. 2 kali 1 berarti 2, kurangi 2, 0. Dikurangi 2, 2 kali 2, 4. Dikurangi 2, 2. 2 kali 3, 6. Kurangi 2, 4. 2 kali 4, 8. Kurangi 2, ini bilangan yang berjalan, ini bilangan konstan, ini bilangan konstannya. Sehingga UN sama dengan 2 kali N dikurangi 1. Nah, ini untuk mencari suku ke N. Sangat mudah sekali. Nah, nanti dicoba ya. Nanti dicoba. Selanjutnya tadi kita sudah membahas tentang barisan. Barisan bilangan itu apa? Barisan bilangan sekumpulan bilangan yang diurutkan dengan menggunakan pola atau aturan tertentu. Itu bedanya pada barisan bilangan dan dengan pola bilangan. Kalau pada barisan bilangan dikenal adanya istilah suku. Tuh. Ya. Kemudian macam-macam barisan bilangan. Macam-macam barisan bilangan. Macam-macam barisan bilangan. Oh ya, anak-anakku,
Tadi saya menyampaikannya, dibuka bukunya, buku paket sebagai referensinya. Mulai dari halaman 23 atau 24. Silahkan dicari pada buku paket. Macam-macam barisan bilangan. Barisan bilangan ada dua, yaitu yang pertama barisan aritmatika, nanti yang kedua adalah barisan geometri. Bedanya di mana? Nanti kita lihat. Yang pertama barisan aritmatika. Ciri-ciri barisan aritmatika itu apa? Ciri-cirinya. Barisan ini aritmatika, barisan ini barisan geometri. Punya ciri-ciri khas. Ciri-ciri tertentu. Barisan aritmatika mempunyai ciri. Jika kita ambil 3 suku berturut-turut, suku ke-1 ditambah dengan suku yang ketiga, dibagi 2, hasilnya suku yang kedua. Itu ciri khasnya. Ambil 3 suku berturut-turut, terserah. Asal diambil 3 suku yang berurutan. Suku yang pertama ditambah suku yang ketiga, dibagi 2, hasilnya suku yang kedua yang di tengah. Atau ciri yang kedua, dapat kita lihat, ciri yang kedua bisa menggunakan ciri yang pertama, nanti bisa menggunakan ciri yang kedua. Ciri yang kedua, beda atau selisih. Beda atau selisih dari suku-suku barisan selalu tetap atau konstan. Contohnya, barisan bilangan 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Ini barisan aritmatika atau tidak? Ini barisan aritmatika atau tidak? Nah, kita lihat. Memenuhi ciri yang pertama atau ciri yang kedua. Sama saja. Ya, kita ngeceknya menggunakan ciri yang pertama ya bisa, menggunakan ciri yang kedua juga bisa. Kita ngeceknya ini barisan aritmatika apa? Barisan bukan aritmatika. Kita cek menggunakan ciri yang pertama. Kita ambil 3 suku yang urut. 1, 2, 3. Coba kita cek. 1 tambah 5, 6. Bagi 2, 3. Oke. Nah, saya ambil ini. Berarti suku yang kedua, ketiga, keempat. 3, 5, 7. Kita cek. 3 tambah 7, 10. Dibagi 2, 5. Berarti kalau dilihat dengan ciri yang pertama memenuhi, berarti ini barisan aritmatika. Coba kita cek dengan ciri yang kedua, selisihnya selalu sama. Coba kita cek. 2 ke 3, selisihnya berapa? 2. 3 ke 5, selisihnya berapa? 2. 5 ke 7, selisihnya berapa? 2 juga. Berarti selisihnya tetap atau konstan. Ya. Selisihnya tetap atau konstan. Dengan kata lain, penambahannya ajek atau pengurangannya ajek. Nah, maka ini adalah barisan aritmatika karena kita cek dengan ciri pertama ya memenuhi, kita cek dengan ciri yang kedua juga memenuhi. Dicek dengan salah satu ciri saja sudah kelihatan, ya. Dicek dengan salah satu ciri saja, ya, sudah kelihatan ini barisan aritmatika atau tidak. Ya, ini, ya, kita cek dengan barisan ini termasuk barisan aritmatika sebab 3
Nah, sebab 3 apa itu? Berarti sebab 1 ditambah 5, ya kan? 1 ditambah 5 kita ambil dari suku 1, suku 2, suku 3. 1 tambah 5 dibagi 2 ketemu 3. Berarti kalau kita ambil 3 suku yang urut, suku yang pertama ditambah suku yang ketiga dibagi 2 hasilnya suku yang tengahnya. 3 tambah 7 dibagi 2 ketemu 5. Maka ini barisan aritmatika. Oke, itu ciri khas barisan aritmatika. Nah, terus kita lanjutkan. Kalau itu barisannya barisan aritmatika, kalau barisannya barisan aritmatika, ya, kalau barisannya barisan aritmatika, tadi kan kita seolah-olah mencari UN kan sulit sekali. Mencari suku ke N sulit sekali. Kalau barisannya barisan aritmatika, rumus suku ke N dari barisan aritmatika ditentukan dengan rumus. Kalau barisannya aritmatika, maka rumus suku ke N-nya sudah ditentukan. Ya, ini rumus untuk mencari suku ke N apabila barisannya barisan aritmatika. Untuk mencari suku ke N atau mencari suku yang keberapapun, kita bisa menggunakan rumus ini. Ini adalah rumus suku ke N barisan aritmatika, yaitu UN sama dengan A plus N-1 kali B. Di mana UN itu apa? Suku ke N. A, suku yang pertama. B itu selisih atau beda. Selisih atau beda dapat dicari menggunakan rumus UN dikurangi UN-1. Andaikan UN N2 berarti U2 dikurangi U1. U3 kurangi U2. U4 kurangi U3. Itu untuk mencari selisihnya atau bedanya. Jadi, rumus suku ke N apabila barisannya barisan aritmatika, maka suku ke N-nya ditentukan dengan rumus UN sama dengan A plus N-1 dikalikan B. UN itu artinya suku ke N, A itu suku pertama atau U1, suku pertama atau U1, kemudian B itu beda atau selisihnya. N itu urutan suku. Urutannya suku yang keberapa? Ya. Contoh soal. Diketahui barisan bilangan 1, 3, 5, 7. Tentukan U2. Mudah sekali kalian menentukan U2. Tentukan suku yang ke-100. Tentukan UN. Nah, kita cek. Barisan apa ini? Aritmatika apa tidak? Kita cek. Kalau barisan aritmatika berarti kita bisa menggunakan rumus tadi. Rumus UN dari barisan aritmatika. A1. A-nya 1. A itu pada sama saja dengan U1. Yaitu suku yang pertama. A sama dengan 1. B, bedanya kita ambil 2 suku yang urut. Bisa U1 dengan U2, bisa U2 dengan U3, bisa U3 dengan U4, terserah. Bedanya berarti kita ambil U1 dan U2, yaitu suku yang pertama dikurangi suku yang kedua. Suku yang kedua dikurangi suku yang pertama. Berarti 3 kurangi 1 berarti 2. Bedanya 2. Bedanya selalu 2. Ini barisan aritmatika. Kita lihat bedanya. Bedanya 2, bedanya 2, bedanya 2. Alias selisihnya 2, selisihnya 2, selisihnya 2. Berarti barisan aritmatika.
Untuk mencari suku yang kedua, tinggal kita masukkan. Ini rumus umumnya. Berarti ini bisa digunakan untuk mencari suku yang keberapapun, termasuk mencari UN, mencari rumus suku UN yang khusus buat ini, buat barisan ini. Nah, nanti ada 2 UN. Lupa, ini kan sudah UN. Mengapa mencari UN lagi? Kalau UN yang ini UN sama dengan A plus N-1 kali B, ini rumus umum. Berlaku untuk semua barisan aritmatika. Tapi kalau UN yang akan kita cari nanti, yang C ini adalah rumus UN khusus, hanya berlaku untuk barisan 1, 3, 5, 7. Hanya berlaku untuk barisan itu. Untuk barisan aritmatika yang lain tidak berlaku. Tinggal kita masukkan, yaitu U2 sama dengan A-nya diganti 1 plus urutan suku N. N berapa? N urutan suku, berarti suku yang kedua, yaitu 2 kurangi 1 kalikan 2. 2-nya itu bedanya, yaitu 1 ditambah 2 kurangi 1, 1 kali 2, 2. Berarti 1 tambah 2, yaitu ketemunya 3. Suku yang kedua sama dengan 3. Cocok. Suku yang kedua sama dengan 3. Terus berikutnya yaitu suku yang ke-100. Tinggal kita masukkan U100. U100 berarti A-nya tadi 1 ditambah suku yang ke-100, berarti N-nya diganti 100, 100 dikurangi 1 kali 2. 2 gimana tadi? 2 itu bedanya. Berarti 1 ditambah 99 kali 2, 1 ditambah 198, yaitu 199. Suku yang ke-100 berarti 199. Sedangkan UN-nya gimana mencari? Nah, sekarang ini UN umum untuk semua barisan aritmatika. Kita akan mencari UN yang khusus hanya untuk barisan, yaitu 1, 3, 7, 9 dan seterusnya tadi. Caranya kita masukkan UN. Berarti yang kita ganti, kalau mencari UN, yang kita ganti hanya A dan B. N-nya tetap, karena N-nya ini masih N. UN, berarti masih ajek. Berarti UN sama dengan 1 ditambah N-1 kali 2. Berarti sama dengan 1 ditambah, ini dengan menggunakan perkalian, dengan menggunakan hukum distributif, berarti 2 kali N, berarti plus 2 kali N, berarti 2N, dikurangi 2 kali 1, 2. Kita urutkan, yang ada N-nya kita tempatkan di depan, berarti sama saja dengan plus kan ini, berarti UN sama dengan plus 2, ya, plus 2N, plus 2N. Nah, di sini ini plus 1, ini min 2, plus 1 dikurangi 2 berarti negatif 1, berarti 2N min, nah ini 2N berarti min 2 ditambah 1 sama saja dengan 2N min 1. Ini rumus suku N-nya. Rumus ini ya UN, ini ya UN. Tapi ini UN umum, berarti berlaku untuk semua barisan aritmatika. Kalau ini UN khusus. Nah, untuk barisan tadi, barisan 1, 3, 9, 7, 9, dan seterusnya. Kita cek U1, 2 kali 1, kurangi 1, 1. U2, 2 kali 2, 4, kurangi 1, 3. U3, 6 kurangi 1, 5.
Nah, seterusnya. Nah, ini rumus khususnya. Ya. Selanjutnya, nah ini nanti bisa dikerjakan di rumah apabila mau mengerjakan ini. Tapi soal ini coba kita bahas sekalian. Yuk, mari kita bahas. Yang pertama diketahui suku ke N. Dari barisan matematika diketahui rumusnya UN sama dengan 2N min 3. Sudah diketahui barisan aritmatika. Nah, rumusnya UN sama dengan 2N min 3. Pertama, 4 suku pertama dari barisan berikut. 4 suku pertama. Maksudnya disuruh mencari 4 suku dari suku pertama. 4 suku pertama maksudnya 4 suku mulai dari suku pertama. Terus diminta untuk mencari suku yang ke-50. Terus suku ke berapakah 77? Nah, 77 itu suku yang keberapa? Ini suku yang ke-50 berapa? Kalau ini 77 itu suku yang keberapa? Ya. Terus nomor 2, suatu barisan aritmatika, kita juga aritmatika. Kalau U2 19, U4 41, U2 19, suku yang kedua 19, suku yang keempat 41, suku yang ke-10 berapa? Suku ke N rumusnya bagaimana? Andaikan suku ke N itu ketemunya 162, berarti N-nya berarti berapa? Suku yang keberapa itu berarti? 162 itu suku yang keberapa? Nah, yuk mari kita lihat. Nah, ini sebagai PR kalian atau nanti kita bahas ya, kita bahas tersendiri ya. Ini kita bahas tersendiri. Kita lanjutkan dulu. Sekarang kita akan melihat yaitu namanya rumus jumlah N suku pertama dari barisan aritmatika. Rumus jumlah N suku pertama dari barisan aritmatika. Rumus jumlah N suku pertama dari barisan aritmatika. Rumus jumlah N suku pertama, jumlah N suku pertama. Maksudnya jumlah N suku pertama maksudnya adalah menjumlahkan dari suku pertama sampai dengan suku ke N. Suku pertama tambah suku yang kedua, tambah suku yang ketiga, sampai dengan ditambah suku yang ke N. Barisan aritmatika dapat dicari jumlah N suku pertamanya apabila sudah diubah dalam bentuk deret yang disebut deret aritmatika. Ini bedanya antara barisan dengan deret. Nah, contoh penulisan. Ini kita lihat penulisan dulu. Kalau ditulis 3,5, 7,9, 11 hasilnya disebut barisan. Tapi apabila kita tulis 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11 hasilnya disebut deret. Nah, ini namanya barisan aritmatika. Kalau yang 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11 hasilnya disebut deret aritmatika. Ya. Disebut deret aritmatika. Di sini kita akan mencari rumus jumlah N suku pertama dari barisan aritmatika. Dari deret aritmatika, bila suku-sukunya dijumlahkan, misalnya dari deret
2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 dan seterusnya. Ini apakah direct aritmatika? Kita cek selisihnya. Selisih 2, selisih 2, selisih 2, selisih 2. Ya, berarti ini termasuk direct aritmatika. Kita lihat. Kalau kita hanya melihat suku yang pertama, berarti kita menjumlahkan, ini namanya jumlah satu suku pertama. Kalau hanya menjumlahkan satu suku pertama toh. Ini berarti dinamakan jumlah satu suku pertama. Kalau sampai dengan suku kedua, 2 tambah 4 berarti suku pertama tambah suku kedua, disebut jumlah 2 suku pertama. Kalau 2 tambah 4 tambah 6 berarti jumlah 3 suku yang pertama. Ini jumlah 4 suku pertama. 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah dan seterusnya sampai tambah n, sampai dengan suku yang n. Ini disebut jumlah n suku pertama. Disebut jumlah n suku pertama. Di sini kita akan mencari jumlah n suku pertama dari barisan aritmatika. Jumlah n suku pertama dari barisan aritmatika dapat ditulis dengan rumus. Ini langsung saya berikan rumusnya saja. Kalau mencari asal-usul rumus itu nanti terlalu panjang, videonya tidak muat. Nah, rumus untuk mencari jumlah n suku pertama, rumusnya adalah Sn. Sn ini disebut jumlah n suku pertama. Rumusnya untuk barisan aritmatika, rumusnya untuk mencari jumlah n suku pertama, rumusnya adalah Sn sama dengan n per 2 kali 2A plus n-1 kali B. Ini untuk mencari jumlah n suku pertama dari barisan aritmatika. Kalau anak-anak mau ingin tahu, kok bisa Pak rumusnya seperti itu mencari jumlah n suku pertama? Nanti kalau ya, sudah masuk atau pembelajaran tatap muka kita mulai, nanti kita bahas tersendiri. Karena untuk menerangkan, untuk menghasilkan rumus ini, itu mencari jumlah n suku pertama ini, kok bisa ketemu rumusnya seperti ini perlu waktu tersendiri, perlu waktu yang panjang, sehingga kalau saya terangkan di video ini nanti tidak muat. Maka nanti kita bahas pada saat tatap muka. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, rumusnya bisa Sn sama dengan n per 2 kali 2A plus n-1 kali B. Saya penak menggunakan ini daripada menggunakan ini. Karena kalau ini dengan ini sama saja. Kalau ini harus kita tahu UN-nya dulu. Suku ke N-nya dulu. Berarti harus mencari UN-nya dulu. Tapi kalau ini langsung, ya, yaitu kita cari dulu A-nya berapa, bedanya berapa, suku yang jumlah berapa suku yang kita minta. Nah, sudah ketemu langsung. Contoh, ya, Sn jumlah n suku pertama, n urutan suku, A suku pertama, B beda atau selisih, UN suku yang ke n. Kita sepakat saya mudah menggunakan yang depan ini, ya. Nah, contoh, diketahui barisan bilangan 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Pertanyaannya, ubahlah ke dalam bentuk deret aritmatika. Disuruh mencari jumlah 10 suku pertama. Berarti kita harus mencari jumlah 10 suku pertama. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah dan seterusnya. Sampai 10 suku. Jumlah 10 suku pertama. Kalau yang C, tentukan Sn.
Nah, berarti suruh mencari rumus jumlah n suku pertama. Nah, ini tadi kan rumus, Pak. Nah, misalkan ini kan juga rumus jumlah n suku pertama. Iya, betul. Ini adalah rumus jumlah n suku pertama, tapi ini rumus umum. Berlaku untuk semua deret atau barisan aritmatika mencari jumlah n suku pertama. Nah, yang ini yang akan kita cari adalah rumus khusus untuk mencari jumlah n suku pertama khusus barisan 1, 3, 5, 7, 9. Misalkan, nah, kalau jumlah satu suku pertama berarti 1. Jumlah 2 suku pertama berarti 1 tambah 2, ketemunya berarti 4. Jumlah 3 suku pertama berarti 1 tambah 3 tambah 5. Nah, ini kita cari rumusnya. Sehingga nanti kita disuruh untuk mencari jumlah n suku pertama. Ini n-nya itu berapapun bisa. Misalkan disuruh mencari jumlah 100 suku pertama. Bisa juga. Asal rumusnya sudah ketemu. Ini S100. Nah, ya kan? Disuruh mencari, menjumlahkan suku pertama sampai suku ke 100. Bayangkan kalau tidak tahu rumusnya ini, kita akan lama waktunya. Walaupun ketemu, tapi waktunya akan lama sekali. Nah, jawab. Nah, kita suruh mengubah. Pertama hanya mengubah dari bentuk barisan menjadi bentuk deret. Menjadi 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus dan seterusnya. Kedua, kita disuruh untuk mencari S10. A-nya 1, bedanya 2. Tinggal kita masukkan rumus. Mencari S10. Nah, S10. Ya, berarti N-nya diganti 10. 10 per 2 kali 2 kali 1, hanya 1. Ditambah suku yang 10, N-nya ganti 10. 10 dikurangi 1 kali bedanya 2. Tinggal ditambahkan, yaitu 10 bagi 2, 5. 2 kali 1, 2. 10 kurangi 1, 9. 9 kali 2. Berarti ketemunya 5 kali 2 tambah 18. 5 kali 20 berarti 100. S10 berarti 100. S10 berarti 100. Berarti suku pertama tambah suku kedua tambah suku yang ketiga tambah suku yang keempat tambah suku yang 5, jumlahnya adalah 100. Ya. Terus berikutnya mencari SN. Kalau mencari SN yang diganti mana? Yang diganti cukup A dan B. N-nya ajek. Tinggal dimasukkan. N per 2 kali 2 kali 1 plus N min 1 kali 2. 2 kali N kali 2, 2N dikurangi 2 kali 1. Nah, kita masukkan N per 2 kali N 2 plus 2N min 2. Berarti N per 2, 2N min 2 ditambah 2. Nah, min 2 tambah 2 berarti 0. Berarti tinggal N per 2 kali 2N, artinya 2 dibagi 2 hilang, tinggal N kali N kuadrat. Berarti rumusnya sebetulnya adalah rumus SN-nya khusus untuk barisan itu tadi. Mencari SN-nya, rumusnya adalah SN sama dengan N kuadrat. Yuk kita cek. S1 berarti menjumlahkan sampai suku pertama. 1 kuadrat 1. Betul. S2 2 kuadrat 4. 1 tambah 3 4. Betul. S3 3 kuadrat berarti 1 tambah 3 tambah 5 9. Pas dan seterusnya. S100 berapa? Menjumlahkan suku pertama sampai suku 100. S10 10 kuadrat 100. Cocok. S10 100. Menjumlahkan suku yang pertama sampai suku yang ke 10 100.
Ini rumus suku KN-nya adalah Sn sama dengan N kuadrat. Sekarang untuk berikutnya mencari S. Berapa tadi? S100. Untuk mencari S100 kita bebas. Bisa mencari menggunakan rumus umumnya, bisa menggunakan rumus khususnya. Tapi saya cenderung pakai rumus khusus karena lebih singkat. Nah, berarti rumus khususnya Sn sama dengan N kuadrat. Suku yang ke 100 berarti tinggal 100 kuadrat. Suku 100. Jumlah 100 suku pertama. Ya kan? Ini Sn berarti jumlah N suku pertama. Berarti S100 jumlah 100 suku pertama. Menjumlahkan suku pertama sampai suku yang ke 100. Berarti sama dengan 100 kuadrat. Jumlahnya berarti 10.000. Kalau kita jumlahkan suku yang pertama sampai suku yang 100, jumlahnya adalah 10.000. Ya, kita lanjutkan yaitu barisan geometri. Ya, barisan geometri. Ciri khas barisan geometri, ciri khasnya barisan geometri, jika kita ambil 3 suku yang berurutan, jika kita ambil 3 suku berurutan, suku pertama dikalikan suku yang ketiga, yo hati-hati, berbeda dengan barisan aritmatika tadi loh. Suku yang pertama dikalikan suku yang ketiga, akar kuadrat dari hasil perkalian itu adalah suku yang kedua. Atau suku berikutnya diperoleh dengan mengalikan bilangan yang tetap atau sama dengan suku sebelumnya. Bilangan yang tetap itu disebut rasio. Rasio biasanya dianggap R. Rasio. Kalau pada barisan aritmatika kita kenal istilah beda atau selisih, dilambangkan dengan B. Kalau pada barisan geometri ada istilah rasio atau R. Rasionya ini dapat kita ambil dari mana? Rasio ini dapat kita cari, yaitu kita ambil 3 suku berurutan. Suku yang pertama dikalikan suku yang ketiga, dicari akar kuadrat dari hasil perkalian itu adalah suku yang kedua. Jadi ini ciri khasnya. Untuk mencari rasionya berarti rasio dari suku dari barisan itu adalah rasionya itu suku yang, kalau kita ambil 2 suku yang urut, ya kita ambil U1 dan U3, U1 dan U2, maka rasionya adalah U2 dibagi U1. Kalau kita ambil U2 dengan U3, berarti U3 dibagi U2. Itu untuk mencari rasio. Contoh, ini ada barisan bilangan 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Barisan aritmatika kah ini? Barisan geometri kah ini? Kita lihat. Kalau kita lihat apakah bedanya ajek? Bedanya 2. 4 ke 8, 4. Nah, bedanya sudah berbeda. Bedanya tidak ajek. Berarti bukan aritmatika. Jelas bukan aritmatika ya. Nah, sekarang apakah barisan geometri? Kita ambil 3 suku yang urut. 2 kali 8, 16. Akar 16, 4. Cok. 4 kali 16, 64. 64 akar 64, 8. Nah, kalau kita ambil 3 suku yang urut, kita kalikan suku pertama dan ketiga, akarnya adalah hasilnya, kalau kita cari akarnya, hasilnya suku yang ke tengahnya. Nah, itu aja. 4 kali 16, 64, akar 64, 8. Atau pengalinya ajek, atau pembaginya ajek. 2 kali 2, 4. Kali 2, 8. Kali 2, 16. 16 berarti 32. Pengalinya ajek. Nah,
pengali yang ajek itulah disebut rasio. Maka 2, 4, 8, 16 ini adalah barisan geometri. Ya, barisan geometri. Ya. Ini barisan geometri sebab akar 2 kali 8 atau akar 16 sama dengan 4, yaitu suku yang di tengah. Ya, itu untuk mengetahui barisan itu aritmatika atau barisan itu geometri. Ciri khasnya punya ciri khas yang masing-masing. Yuk, harus hati-hati. Bagaimana tadi ciri khas barisan geometri, bagaimana ciri khas barisan aritmatika. Rumus suku ke N dari barisan geometri dapat ditulis untuk mencari rumus suku ke N, mencari UN barisan geometri. Kalau UN barisan geometri rumusnya adalah, ini sama saja. Nanti rumus ini kok bisa muncul begitu saja. Nah, nanti kita bahas kalau sudah ditemukan. UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Ini rumus untuk mencari UN barisan geometri, mencari suku N dari barisan geometri. Di mana UN suku N? A suku pertama, R rasio, N urutan suku. Nah, ini kalau mencari rumus suku ke N-nya pakai rumus UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Kalau mencari jumlah N suku pertama, kalau barisan geometri rumusnya adalah SN sama dengan A kali R pangkat N dikurangi 1 dibagi R kurangi 1. Jadi rumus ini berlaku apabila R-nya lebih dari 1. Kalau rasionya lebih dari 1, mencari jumlah N suku pertama pakai rumus ini. Kalau barisannya geometri. Atau pakai rumus SN sama dengan A kali 1 dikurangi R pangkat N dibagi 1 kurangi R. Hati-hati, berbeda. Ini berlaku apabila R-nya kurang dari 1. Ya, diperhatikan. Contoh. SN jumlah N suku pertama, A suku pertama, R rasio. Contoh. Ya, mari kita lihat contohnya. Yo, mari kita lihat contohnya. Diketahui barisan geometri 1, 4, 16, 64, dan seterusnya. Nah, dari soal sudah disebutkan barisan geometri, maka ini jelas barisan geometri. 1 kali 4, 4 kali 4, 16, kali 4, 64, dan seterusnya. Ini barisan geometri. Rasionya ajek. Pengalinya ajek. Tentukan suku yang ke-8. Tentukan UN suku yang ke N. Tentukan jumlah 4 suku pertama. Berarti 1 tambah 4 tambah 16 tambah 64. Jumlahnya berapa? Terus tentukan jumlah 6 suku pertama. 1, 2, 3, 4, 6. Nah, tentukan jumlah 6 suku pertama. Yuk, kita lihat. Nah, A-nya 1, R-nya kita ambil, R-nya suku pertama dan suku yang kedua, berarti suku kedua dibagi suku pertama. Atau suku yang ketiga bagi suku yang kedua, atau suku yang keempat bagi suku yang ketiga, R-nya. Kan? 4 bagi 1 ya 4. 16 bagi 4 ya 4. 64 bagi 16 ya 4, sama saja R-nya. UN, nah, rumusnya adalah A kali R pangkat N-1. U8 berarti A-nya 1 kali 4 pangkat 8 kurangi 1. Berarti U8 sama dengan 4 pangkat 7. 4 pangkat 7 berapa? Berarti berapa itu? 16.384. Suku yang ke-8 saja sudah 16.384.
84. Terus berikutnya yang dicari yaitu mencari suku yang ke berapa tadi? Mencari UN. Nah, mencari UN. D mencari UN. Nah, ini. Nah, ini kan UN, Pak. UN untuk mencari ya suku ke N dari bahasan geometri kan sudah UN sama dengan ini. Nah, kita cari UN yang khusus. Tadi pada barisan aritmatika kita dapat mencari UN khusus. Di sini kita juga bisa mencari UN khusus. Hanya berlaku untuk barisan geometri tersebut. Yang kita ganti yang mana? Yang kita ganti adalah A dan R. N-nya ajek. Berarti 1 kali 4 pangkat N-1. 1 dikalikan berapapun hasilnya ajek. 1 kali 4, 4. 1 kali 5, 5. 1 kali 6, 6. Ya kan? 1 itu bilangan identitas. Sehingga ini sama saja dengan 4 pangkat N-1. Maka UN-nya bisa sampai di sini bisa selesai, bisa diteruskan. UN sama dengan 4 pangkat N-1 sama saja dengan 4 pangkat N dibagi 4. Kok bisa, Pak? Nah, ini seharusnya ya, harusnya adik-adik sudah diberikan dulu yaitu tentang pangkat tak sebenarnya, tapi kalian belum diberikan. Nah ini sebetulnya kalau kalian sampai di sini saja sudah cukup. UN sama dengan 4 pangkat N-1 sudah cukup sebetulnya. Atau sampai sini, ini kalau dilanjutkan yaitu sama saja dengan 4 pangkat N dibagi 4 sama saja dengan 1/4 kali 4 pangkat N. Sama saja. Ini itu sama saja. Nah, terus selanjutnya yaitu mencari S. Apa tadi? Mencari S4. Yaitu menjumlahkan suku pertama sampai suku yang keempat. Menjumlahkan suku pertama sampai suku yang keempat. Yang kita ganti adalah A, R. A dan R-nya. Nah, mengapa kita pakai rumus yang ini? Kita pakai rumus ini berarti ada alasannya. Kalau pakai rumus ini berarti Sn sama dengan A kali R pangkat N-1 dibagi R kurangi 1. Ini berarti kita bisa mengenal rumus ini karena R-nya lebih dari 1. Awas, kalau R-nya kurang dari 1, pakai rumus yang mana? Ayo. Berarti S4 sama dengan tinggal kita masukkan 1 kali 4 pangkat 4 dikurangi 1 dibagi 4 kurangi 1. Itu 1 dikalikan berapapun hasilnya ajak berarti tinggal 256 kurangi 1 bagi 3. Berarti 255 dibagi 3. Berarti jumlahnya adalah 85. Kita cek jumlah 4 suku pertama 85. Betul apa tidak? Ayo kita cek. Betul apa tidak 85? Ayo. 16 tambah 64. Berapa? 70. Tambah 10 berarti 80. 80 tambah 4. 84 tambah 1 85. Betul. Jadi jumlah 4 suku pertama berarti 85. Sekarang kita cari jumlah 6 suku pertama. Kita cari jumlah 6 suku pertama. S6. 3. Berarti tinggal 1 kali berapapun hasilnya cek berarti 4 pangkat 6 berarti 4096 kurangi 1 dibagi 4 kurangi 1 berarti 3 tinggal 4095 bagi 3 sama dengan
1365. 1365 itu mencari jumlah n suku pertama dari barisan geometri. Nah, sekarang ada soal. Mari kita lihat. Soal yang pertama, suatu barisan aritmatika. Suku ketiga dan suku kelima berturut-turut 10 dan 11. Suku yang ke-11 berapa? Kedua, suatu barisan aritmatika ditentukan rumus U1 8, U2 19, U4 41, U5 ada 52. Tentukan rumus UN-nya. Terus yang kedua, jika UN 162, tentukan N-nya piro. Nah, suku yang keberapa itu? Nah, untuk mencari UN tentunya butuh U1, butuh A. A-nya sudah tahu. Bedanya berapa? Sudah tahu. Sangat mudah barisan aritmatika. Ya. Itu nomor 1. Nomor 2 sudah. Nomor 3. Di dalam gedung pertunjukan terdapat 12 baris kursi. Ada 12 baris kursi. Bayangkan ada 12 baris kursi. Barisan paling depan 20 kursi, belakang kemudian barisan di belakangnya, ya. Jika setiap barisan di belakangnya memuat 2 kursi lebih banyak daripada barisan depannya, berarti depan sendiri 20 kursi, belakangnya tambah 2, berarti 22 kursi, belakangnya tambah 2 lagi, berarti 24 kursi dan seterusnya. Nah, banyaknya kursi pada baris ke-10 berapa? Banyaknya kursi di dalam gedung semuanya berapa? Nah, ini mencari banyaknya kursi pada baris ke-10 berarti mencari UN, U ke-10. Nek banyaknya kursi di dalam gedung itu berapa? Berarti mencari SN. Mencari SN. Banyaknya kursi di dalam gedung semuanya berapa? Nah, semuanya ada 12 baris. Ya kan? Terus nomor 4, pada suatu pertemuan ada 100 orang saling berjabat tangan. Nah, ada 100 orang. Bayangkan, ada 100 orang saling berjabat tangan. Satu orang dengan orang lainnya. Tentukan jumlah jabat tangan yang terjadi pada pertemuan itu. Nah, coba bayangkan, adik-adik coba praktekkan. Kalau kamu sendirian, ada berapa jabat tangan yang terjadi? Kalau kamu dengan ada temanmu satu lagi, berarti ada 2 orang. Ada berapa jabat tangan? Kalau ada 3 orang, ada berapa jabat tangan? Nah, mari kita bahas. Pembahasan. Yang pertama, U1 10, U5 8. U3 10, U5 8. Akan saya cari. U11 berapa? U3 10, U5 18. U3 10, U5 18. U11 berapa? Kita bisa mencari dengan cara yang panjang, juga bisa mencari dengan cara yang pendek. Ini menggunakan apa ya? Menggunakan persamaan. Nanti saya ya sebetulnya ini harusnya menggunakan cara yang pendek saja. Nah, cara ini cara persamaan. Berarti U3. Berarti U3 berarti mulai rumus
UN, ya kan? UN tadi, UN sama dengan A plus N min 1 kali B. U3 berarti A-nya, nah diajak. 3 berarti 3 kurangi 1, 2. Berarti A plus 2B sama dengan 10. U5 berarti A plus 5 kurangi 1, 4. Berarti A plus 4B sama dengan 18. Kemudian menggunakan eliminasi. 10 kurangi 18 min 8. Min 2B kurangi 4B ya. 2B dikurangi 4B berarti min 2B. A dikurangi A hilang. B sama dengan min 8 dibagi min 2. Min bagi min berarti plus B sama dengan 4. Berarti B-nya sudah ketemu 4. Bedanya 4. Karena barisan aritmatika jelas bedanya 4. Terus kita mencari A, kita gunakan salah satu persamaan ini. Tinggal masukkan A ditambah 2 kali 4, bedanya 4 sama dengan 10. A tambah 8 sama dengan 10. A sama dengan 10 kurangi 8. A-nya berarti 2. Bedanya 4. Suku yang pertama 2, tinggal masukkan suku yang ke-11 pakai UN sama dengan pakai rumus umum barisan aritmatika. Saya pakai rumus umumnya ya. Berarti U11 sama dengan 2 plus 16 berarti 11 dikurangi 1 kali 4 B-nya 4. Tinggal masukkan 2 kali 10, 2 tambah 10 kali 4 berarti 2 tambah 40 berarti 42. Suku yang ke-11 42. Ini untuk pembahasan yang soal yang pertama. Soal yang kedua berarti U1 8, U2 19, U4 41, U5 52. Ini sebetulnya sangat mudah. U1 ke U2 sudah bisa mencari bedanya. U4 ke U5 juga bisa mencari bedanya. Nah, ini sebetulnya sangat mudah. UN yang dicari suku yang ke N. B, berarti pertama kita mencari UN-nya berapa. Yang kedua, jika UN sama dengan 162, N-nya berapa. Nah, A sama dengan U1. Berarti 8. Bedanya berarti U2 kurangi U1. Berarti 19 kurangi 8, bedanya berapa? 11. Bedanya 11. A-nya sudah ketemu 8, bedanya 11. Kita pakai U1 dan U2 sudah cukup. Atau U4 dengan U5 juga bisa. Berarti mencari UN, tinggal masukkan. UN sama dengan 8, hanya 8. N-1 kali 11, berarti 11N dikurangi 11 ditambah 8, berarti UN berarti 11N dikurangi 3. UN sudah ketemu. Pakai rumus ini kita bisa mencari suku yang berapa, N-nya berapa. Nah, ya. N-nya berapa? Ini yang B. N-nya berapa? N-nya berapa? Kalau UN ketemunya 162, kita masukkan. 162 sama dengan 11N dikurangi 3. Berarti 11N sama dengan 162 ditambah 3. Berarti N sama dengan 165 dibagi 11 adalah 15. Berarti suku yang ke-15. Oke. Terus berikutnya nomor 3. Ada 12 baris. Nah, suku yang pertama 20, bedanya 2. Karena selalu bertambah 2. N-nya 12, ada 12 baris. Suku pertama 20, bedanya 2. Berarti depan sendiri 20, semakin ke belakang bertambah 2, bertambah 2, bertambah 2, bertambah 2, berarti bedanya 2.
Ya. Yang ditanyakan adalah suku yang ke-10 berapa? Berarti baris yang ke-10 itu berapa? Kemudian jumlah 12 baris semuanya, ada 12 baris. Jumlah 12 baris itu berapa semuanya? Berarti kalau mencari UN pakai rumus UN, UN sama dengan A plus N-1 kali B, karena barisan aritmatika beda. Berarti U10 berarti 20 plus 10 kurangi 1 kali 2, bedanya 2. Sama dengan U10 sama dengan 20 ditambah 9 kali 2, berarti 20 tambah 18, berarti ketemu 38. Berarti baris ke-10 ada, berarti baris ke-10 itu ada 38 buah kursi. Ya. Jadi banyaknya kursi pada baris ke-10 ada 38. Nah, kalau jumlah sampai dengan 12 baris, berarti 20 tambah 14 tambah 16 tambah 18 tambah 20 dan seterusnya sampai 12 baris. Itu jumlahnya semua berapa? Berarti pakai SN. Nah, S12. 12 per 2 kali 2A, 2 kali 20, A-nya 20. Ditambah 12 baris, 12 dikurangi 1 kali 2. Tinggal kita cari. Sampai sini. 12 bagi 2 beri 6. 2 kali 20, 40. Plus 11 kali 2. Berarti 6 kali 40 tambah 22. Berarti 6 kali berapa ya? 62. 6 kali 62. Berarti 372. Berarti semua 12 baris kursi yang ada dalam gedung semua ada 12 baris, jumlahnya adalah 372 buah. Nah, berikutnya waktunya karena videonya terlalu panjang. Jadi yang keempat, diketahui banyaknya orang semua ada 100 orang. Banyak orang ada 100 orang. Yang ditanya, jumlah jabat tangan yang terjadi pada pertemuan. Ada berapa jabat tangan yang terjadi? Yuk kita lihat. Nah, kalau hanya ada satu orang, banyaknya jabat tangan ada berapa? Tidak ada jabat tangan. Kalau anak-anak kok sendirian, kamu sendirian, nah kamu disuruh jabat tangan, nah, ada berapa jabat tangan? Berarti tidak ada jabat tangan. Karena kalau kamu kok bisa jabat tangan, berarti jabat tangan dengan siapa? Ayo. Yo, jabat tangan dengan siapa? Yo. Ya, menakutkan kan? Mosok sendirian ada jabat tangan. Ya. Nah, dua orang ada berapa jabat tangan yang terjadi? Kalau dua orang ya berarti hanya ada satu kali jabat tangan. Kalau tiga orang? Kalau tiga orang? Yuk coba. Orang pertama dengan orang kedua jabat tangan yuk. Jet. Orang pertama dengan orang ketiga yuk. Jet. Siapa yang belum jabat tangan yuk. Dibayangkan. Berarti orang kedua dengan orang yang ketiga belum jabat tangan. Nah, jabat tangan. Berarti orang pertama dengan orang kedua, orang pertama dengan orang yang ketiga, orang yang kedua dengan orang yang ketiga. Berarti ada 3 kali jabat tangan. Yuk, bayangkan. Rumusnya berarti kalau saya buat rumus, biar mudah dibuat rumus. 0 kali 1 dibagi 2, 0. Jadi, 1 kali 2 bagi 2, 1. 2 kali 3 bagi 2, 3. Kan? Saya buat rumus. 1, 2, 3 berjalan.
0, 1, 2 berjalan. Dibagi 2, bagi 2, bagi 2 konstan. Yuk, rumusnya. Saya buat rumus suku ke N. Berarti karena ini orang pertama pada U1 ya kok 0 radati nggak jadi. U2 1 nggak boleh. U3 2 nggak boleh, maka kita ubah lagi. Ya, yang berjalan mulainya harus dari 1. Kalau ini sudah 1, 2, 3. Nah, ini 0, 1, 2 nggak boleh. Maka 0 diubah menjadi 1 kurangi 1 kan 0. Ya kan? 1 kurangi 1 kali 1 dibagi 2. Nah, ini berarti 2 kurangi 1 kali 2 bagi 2. Nah, ini berarti 3 kurangi 1 kali 3 bagi 2. Oh, berarti kalau banyaknya orang ada N, ya kan? Banyaknya orang ada N, berarti sama saja dengan N kurangi 1 kali N dibagi 2, ya kan? Nah, ini rumusnya. Ya. Berarti kalau banyaknya orang ada N orang, berarti rumusnya N kurangi 1 kali N dibagi 2. Rumusnya. Sehingga kalau ada 100 orang, maka banyak jabat tangan tinggal masukkan 100 dikurangi 1 kali 100 bagi 2. Yaitu sama dengan 99 kali 100 bagi 2. Berarti ada 4.950 jabat tangan. Itu anakku untuk pembelajarannya kali ini, yaitu tentang barisan bilangan. Ya, materi untuk barisan bilangan dan deret sudah saya sampaikan, tinggal anak-anakku mengerjakan, yaitu mengerjakan latihannya. Ya, terus setelah mengerjakan latihannya akan saya berikan yaitu evaluasi. Ya, nanti saya berikan soal evaluasinya. Ya, soal evaluasinya akan saya berikan dalam bentuk pilihan ganda. Ya, tapi ini saya berikan dulu soalnya, yaitu soal tugasnya. Soal tugasnya akan saya berikan nanti. Ya, soal tugasnya saya berikan di Google Classroom juga. Ya, ini adalah materinya, diperhatikan dulu. Kemudian anak-anakku mencoba mengerjakan yang ini tadi. Ya, sebelum nanti mencoba mengerjakan yang ini. Dikerjakan dulu. Yang mana tadi? Nah, ini dikerjakan dulu, dicoba dikerjakan. Ya, ini dikerjakan dulu dua nomor ini sebagai latihan. Nah, nanti kalau belum bisa, silahkan tanya ke Pak Guru lewat Telegram, ya, atau lewat WA. Silahkan dikerjakan. Ya, terima kasih, anakku. Selamat belajar. Nanti dilihat, yaitu dilihat tugasnya di Google Classroom. Ya, untuk tugasnya nanti akan saya beri waktunya sampai kapan di sana nanti ada. Berarti di tugas itu nanti ada keterangannya, yaitu sampai hari apa, jam berapa harus dikumpulkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.